Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Erlikson Salutang, mahasiswa program studi kedokteran hewan, Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, Universitas Nusa Cendana. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan ragam dan variasi bahasa, kalimat efektif, dan implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia. Ragam dan variasi bahasa. Ragam dan variasi bahasa ini disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal variasi bahasa ini ada dua pandangan. Yang pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keragaman sosial penutur bahasa itu dan keragaman fungsi bahasa itu. Jadi variasi bahasa itu terjadi akibat dari adanya keragaman sosial dan keragaman fungsi bahasa. Kedua variasi bahasa itu sudah ada untuk memenuhi fungsinya sebagai alat interaksi dalam kegiatan masyarakat yang beraneka ragam. Kedua pandangan ini dapat saja diterima ataupun ditolak. Yang jelas, variasi bahasa itu dapat diklarifikasikan berdasarkan adanya keragaman sosial dan fungsi kegiatan di dalam masyarakat sosial. Pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sejarah Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah dijajah negara lain, dan Indonesia juga memiliki suku yang banyak. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki dengan bahasa yang berbeda-beda. Faktor yang mempengaruhi ragam dan variasi bahasa. Yang pertama, faktor budaya dan letak geografis. Indonesia memiliki provinsi dan suku yang berbeda-beda. Contohnya ketika orang Manggarai berbicara dengan orang Sumba menggunakan bahasa Indonesia, namun kita tetap membedakan mana orang Manggarai dan mana orang Sumba, meski bahasa yang mereka gunakan sama. Yang kedua, ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Bahasa juga sangat berpengaruh dalam aspek globalisasi dan ilmu pengetahuan atau IPTEK. Dengan derasnya arus globalisasi dalam kehidupan akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, sejarah. Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah dijajah negara lain, dan Indonesia juga memiliki suku yang banyak. Oleh karena itu, bahasa Indonesia memiliki sejarah dengan bahasa yang berbeda-beda. Kalimat efektif dan tidak efektif. Yang pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi, menjadi polisi berhasil menangkap pencuri itu. Dengan alasan dapat dilihat dari segi kelogisan, yang berhasil itu polisi, bukan pencuri, karena yang berusaha menangkap adalah polisi, bukan pencuri. Dari unsur kesepadanan, pencuri merupakan objek, sehingga lebih efektif di akhir kalimat dan polisi merupakan subjek, sehingga di awal kalimat sesuai dengan urutan subjek, predikat, objek. Yang kedua, Dirgahayu HUT RI yang ke-74 menjadi Dirgahayu Republik Indonesia ke-74 dengan alasan dapat dilihat dari segi kehematan, karena kata Dirgahayu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti Dirgahayu merupakan kata sifat yang memiliki arti umur panjang. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata HUT juga memiliki arti yang sama, yakni hari ulang tahun. Jadi sebaiknya menggunakan kata Dirgahayu saja, tidak perlu pendobelan. Yang ketiga, pembunuhan dan perampokan itu tergolong sangat kejam, menjadi pembunuhan dan perampokan termaksud sangat kejam. Alasan dengan kata kalimat di atas tidak menunjukkan keparalelan, sehingga penggunaan kata itu tidak diperlukan, karena kata pembunuhan dan perampokan memiliki kesamaan bentuk kata atau himbauan yang sama digunakan dalam kalimat. Yang keempat, Yun menceritakan tentang pengalaman kuliahnya, menjadi Yun menceritakan pengalaman kuliahnya. Dari segi kepanduan, karena kepanduan sendiri merupakan hubungan timbal balik yang jelas antar unsur kalimat, sehingga kata tentang di sini tidak diperlukan. Yang kelima, pilihlah salah satu jawaban dengan benar, menjadi pilihlah salah satu jawaban yang benar. Alasan, karena dilihat dari segi kehematan, kata pilihlah sudah merupakan kata kerja, dan kata dengan juga merupakan kata kerja, sehingga mengakibatkan pendobelan arti, sehingga kata dengan diganti dengan kata yang agar tidak menjadi pendobelan. Yang keenam yaitu dia berpukul-pukul dengan bantal, menjadi mereka berpukul-pukul dengan bantal, atau Tia memukul bantal,
Alasan karena dilihat unsur keparalelan, kata berpukul-pukul bermakna lebih dari satu atau ia melakukannya lebih dari satu. Sedangkan subjek di sini yaitu bermakna tunggal, sehingga kita dapat mengubah subjek menjadi jamak atau kita mengubah kalimat kerjanya tetapi mempertahankan objeknya tetap tunggal. Saat ini sudah semakin sulit ditemukan generasi muda bangsa Indonesia yang bangga dan mencintai bahasa Indonesia. Dalam artian, generasi yang mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sebagai contoh, banyak bermunculan ragam-ragam bahasa yang menggunakan istilah-istilah bahasa asing yang bertentangan dengan kaidah-kaidah ketatabahasan bahasa Indonesia. Bermunculan ragam-ragam istilah bahasa asing seperti bahasa Tue, tisu, dan toilet merupakan fenomena kebahasaan yang secara perlahan menghancurkan kaidah bahasa Indonesia. Padahal, bahasa Indonesia sendiri sudah dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Saya sebagai generasi muda menyarankan kita untuk hidup di zaman sekarang dan nanti. Ada 3 kemampuan yang mesti dimiliki oleh setiap orang, yaitu kemampuan berbahasa, kemampuan menulis, dan kemampuan berbicara, agar lebih menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sekian dari saya, semoga dengan video ini dapat memenuhi ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah bahasa Indonesia dan juga dapat berguna bagi kita semua. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.